Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Dumateng para jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa ingkang dalem hormati, Majelis Ilmu At-Taqwa ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wonten kesempatan ingkang mubarakah menika kita membahas kitab Tanbihul Ghafilin. Inggih menika temanya memakmurkan masjid. Nomor ingkang sepindah, jadikanlah dunia itu bagai seorang tamu dan jadikanlah masjid itu seperti rumahmu. Maksudipun kita kesamoten alam dunia kalau ibaratnya kados seorang tamu yang utama sebagai rumah adalah masjid sebagai rumah Allah Subhanahu wa taala. Nomor kali, masjid itu bagaikan kapal laut dan penumpang-penumpangnya kapal laut itu seperti jamaah di dalam masjid tersebut. Pada hari maksar mangke, yaumil maksar nanti setelah dunia niki kiamat, dan niki kados kok tanda-tanda hari akhir apa yang disampaikan oleh Rasulullah, banyak kejadian. Oleh karena itu masih diberi kesempatan oleh Allah untuk memakmurkan masjid ini. Keranten mangke menawi sampun bukit dina kiamah manungsa kelawat dikirim wonten ora-ora maksar, tiyang ingkang memakmurkan masjid termasuk sholat berjamaah, mengadakan kegiatan majelis ilmu, membaca Al-Quran, ugi lentu-lentunipun mangke kala wau badhe mlebet masjid kala wau arupi kapal ingkang membawa keselamatan. Keranten dina kiamat kalau gelap gulita, sebelumnya hari kiamat 40 hari gelap gulita, kemudian semua hancur. Ketika itu manusia akan dibangkitkan kembali, kumpulkan di ora-ora maksar atau yaumil maksar, dan masjid itu nanti akan seperti kapal yang akan terbang menyelamatkan orang-orang yang berjamaah yang memakmurkan masjid tersebut. Nomor 3, barang siapa yang berwudu dari rumah menuju masjid, setiap langkah yang satu itu Allah menghapuskan dosanya. Kados mungkin Pak Soleh, Pak Mas Heru yang dari Kidul, Pak Ikhwan melampah ke masjid At-Taqwa kalau langkah kaki yang setunggal kalau wau bisa menghapus dosa-dosa yang pernah dilakukan. Langkah kaki yang satunya lagi itu Allah akan meninggikan derajat orang tersebut. Dan sebaik-baiknya sholat adalah bagi sekitar masjid adalah di masjid, terutama adalah yang laki-laki. Serta bekasnya jalan kita itu dari rumah menuju masjid itu nanti ketika di akhirat akan menjadi saksi, akan menjadi pembela di hadapan pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Bekase napa niku kaki kita, sandal kita nanti itu, tanah yang bekas kita injak itu akan menjadi saksi dan akan menjadi pembela nanti ketika pada waktu itu manusia baru sadar bahwasanya sholat di masjid itu lebih baik. Hadirin wa hadirat Majelis Ilmu At-Taqwa ingkang kula hormati, ketika dalam keadaan gelap gulita panjenengan dari ujung timur, ujung barat dan sebagainya menuju masjid, seperti berangkat dari rumah menuju masjid ini gelap gulita ini, dan nanti pada yaumil maksar kegelapan itulah akan menjadi saksi dan akan menjadi penerang ketika waktu itu gelap gulita datangnya hari kiamat. Nomor gangsal, barang siapa yang rajin sholat berjamaah di masjid, maka nantinya apabila wafat maka Allah jamin matinya adalah husnul khotimah. Allahumma amin. Lajeng nomor 6, keutamaan sholat subuh berjamaah, karena sholat subuh adalah sebagai keutamaan iman. Sekuat-kuatnya iman adalah bisa dilihat dari sholat subuhnya. Nomor 9, akan juga diberikan
kehidupan rezeki yang lapang. Kemudian nomor 2, tanda orang yang iman yang sejati. Nomor 3, pahalanya seperti sholat semalaman. Nomor 4, malaikat akan menyaksikan saat kita bersujud. Nomor gangsal, wajahnya akan bersinar saat di hari kiamat. Kemudian akan mendapat perlindungan dari api neraka. Hatinya jadi ringan, boten berat, boten kemerungsung. Nomor 7 pun orang yang membiasakan sholat subuh berjamaah, maka Allah akan luaskan hatinya, rezekinya. Lajeng bagi orang yang muadzin seperti Pak Kiai Nuri, dan sedaya kemauan Pak Sumiran, Dibrian dan lentu-lentunipun yang rajin muadzin, nanti itu suaranya sepanjang terdengar orang di mana, dan batu-batu makhluknya Allah, baik jin, manusia, batu, semuanya nanti juga akan menjadi saksi di hari kiamat nanti bagi orang yang azan atau iqomah di masjid atau dilanggar dan di musola, dan akan menjadi saksi nanti di akhirat. Lajeng didoakan Rasulullah SAW akan mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk jasadnya dikubur tidak akan rusak, akan utuh. Itu diantara 10 golongan jasad manusia yang utuh selain daripada orang yang hafal Al-Quran adalah yaitu jasadnya seorang muadzin. Kemudian dalam kitab Nawazir halaman 138 didawuhaken, jadi diantara batu-batuan, kemudian semua benda-benda itu akan menjadi pembela di hadapan Allah bagi orang muadzin untuk dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian barang siapa yang hatinya terpaut pada masjid, maka Allah akan mendapatkan naungan di hari kiamat. Dan barang siapa yang membangun masjid, termasuk membersihkan, menyalakan lampu nanti, maka Allah nanti di surga akan membangunkan rumah di surga bagi yang membangun masjid, musola dan langgar, sehingga Allah akan membalas semua amal-amal kita ketika kita memikirkan rumah Allah ini, yaitu membersihkan, menyalakan lampu dan memakmurkan daripada kegiatan-kegiatan yang ada di masjid. Maka keutamaan memakmurkan masjid, mudah-mudahan kita semuanya dibimbing Allah, diberikan istiqomah, selalu berusaha untuk sholat di masjid, bagaimana memikirkan bagaimana masjid ini bisa ada kegiatan, bisa makmur, baik kegiatan ibadah sholat maupun ibadah lentunipun, sehingga lingkungan itu pun akan terdampak positif bagi masjid kegiatan itu. Sehingga kalau tidak ada masjid, tidak ada kegiatan, bagaimana kita bayangkan umpamanya banyak yang mabuk, banyak yang maksiat, maka itu rahmat Allah akan jauh. Tapi kalau masjid terus kita kita makmurkan, insya Allah rahmat dari Allah, daerah itu nanti akan mudah rezekinya dan diberi rahmat oleh Allah, dan nantinya akan dimasukkan surganya Allah. Allahumma amin. Makaten muga-muga wonten kunalaman matipun, wonten kekurangan, kesalahan kubur dalam dan sampai bersami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.